Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selalu istiqomah dalam beribadah ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berbagi share kegiatan aku ya teman-teman. Oke, hari ini aku akan berbagi kegiatan aku persiapan mudik lebaran dan persiapan lebaran di rumah mertua aku. Oke, lanjut ya teman-teman. Ya, ini aku mulai dengan membersihkan dapur mertua aku. Ini piring-piring kotor pada numpuk ya teman-teman, karena semalam aku itu lagi bikin kue untuk lebaran. Dan waktu sahur aku belum sempat untuk mencuci piring. Nah, ini kegiatan aku mulai pada pagi hari pukul setengah 8 pagi ya teman-teman. Mumpung anak aku lagi tidur, ini aku sempetin dulu untuk cuci piring. Nah, ini selain cuci piring, aku juga mencuci bekas-bekas aku bikin kue semalam ya teman-teman. Karena aku semalam itu udah ngantuk dan udah gak ada tenaga lagi untuk beberes. Jadi aku kerjakan pada pagi hari. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Nah, pada lebaran tahun 2023 ini ada dua versi ya teman-teman. Versi yang pertama pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 dan versi yang kedua pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Nah, kalau di daerah teman-teman ikut yang hari apa nih? Hari Jumat apa hari Sabtu? Kalau di mertua aku di daerah Surabaya itu pada umumnya merayakan Hari Raya 1944 Hijriah itu pada tanggal 22 April 2023. Nah, kalau aku sendiri setiap tahun itu pasti ikut pemerintah ya teman-teman. Mungkin ada yang mendahului lebaran, tapi aku lebih memilih untuk ikut pemerintah aja. Walaupun lebaran kali ini ada dua versi, tapi kita sebisa mungkin untuk tetap menghargai setiap perbedaan ya teman-teman. Akhir-akhir ini cuaca di Surabaya itu sangat panas sekali ya teman-teman. Mulai dari cuacanya, terik mataharinya, Masya Allah itu sangat panas sekali. Nah, hari ini aku juga ada janjian sama mertua aku untuk mengantar ke pasar membeli kain. Kebetulan hari ini aku juga ada janji dengan mertua aku untuk mengantar ke pasar membeli kain. Itu tadi saat perjalanan belum sempat aku rekod ya teman-teman. Jadi ini tiba-tiba udah nyampe aja di pasar. Ini aku mengantar mertua aku untuk membeli kain di pasar Kapas Kerampung. Nah, ini terlihat suasananya sangat ramai sekali ya teman-teman. Ini langsung aja aku mengantar mertua aku untuk menuju toko kainnya ya. Nah, rencananya mertua aku ini membeli kain dan dijahit sendiri untuk taplak meja. Nah, ini langsung aja mertua aku menuju toko kain yang menurutnya itu paling murah. Ini mertua aku lagi pilih-pilih kain dan memilih warna yang pas untuk dipasang di taplak meja. Ini mertua aku juga minta perbandingan sama aku ya teman-teman untuk memilih kain yang kotak-kotak hitam atau kain yang kotak-kotak biru. Mohon maaf juga ya teman-teman kalau aku lagi dubbing ini masih ada suara luar yang masuk. Jadi aku dubbing video ini setelah aku sampai mudik di Malang. Dan sambil menunggu kakak aku yang dari Ponorogo tiba di Malang, jadi aku lebih memilih untuk menyicil dubbing video ini ya teman-teman, agar segera aku upload di YouTube. Nah, oke, setelah sampai dari pasar ini aku lagi packing ya teman-teman. Karena pekerjaan aku itu di rumah masih banyak, jadi aku lebih memilih untuk packing barang-barang yang akan aku bawa besok untuk mudik ke Malang. Ini sebelumnya aku pilah-pilah dulu ya teman-teman, mana baju yang sudah aku setrika dan yang belum aku setrika. Jadi setiap mudik itu aku selalu membawa pakaian yang diperlukan aja. Jadi tidak semua pakaian aku bawa ya teman-teman. Aku pilih mana yang seperlunya aku pakai. Dan yang terpenting aku itu selalu membawa telesan. Telesan itu seperti daster gitu loh teman-teman. Ini aku packing untuk baju aku dan baju anak aku aja ya teman-teman, karena suami aku itu tidak ikut mudik ke Malang.
Jadi kalau hari-hari besar atau hari nasional itu suami aku itu ada posko di kereta api ya teman-teman. Jadi belum bisa untuk mudik, insya Allah nanti mudiknya menyusul gitu kata suami aku. Untuk pakaian anak aku itu aku bawa juga seperlunya aja ya teman-teman. Jadi nanti di Malang waktu aku mau mudik ke Kediri, aku cuci bersih dulu dan nanti di Kediri bisa dipakai lagi. Nah, tak lupa juga itu aku menyiapkan baju renang untuk anak aku ya teman-teman. Karena pasti nanti saudara-saudara aku di Malang itu pengennya ngajak berenang. Oke, lanjut aja. Itu aku juga pilah-pilah baju anak aku, baju lebarannya juga tak lupa untuk dibawa ya teman-teman, untuk silaturahmi ke rumah saudara-saudara. Aku beli koper ini waktu live TikTok ya teman-teman. Jadi ada toko yang live gitu, jadi aku beli aja langsung. Insya Allah harganya sekitar 110.000. Tujuan aku membeli koper yang mini ini hanya untuk bepergian jika aku berdua dengan anak aku aja ya. Karena kalau aku pakai travel bag itu sering rusak teman-teman kancingnya. Apa mungkin terlalu banyak isinya, jadi aku paksa gitu, tiba-tiba sobek dan aku beli lagi, tiba-tiba juga sudah sobek aja teman-teman. Nah, daripada aku terus-terusan beli, jadi aku putuskan untuk beli koper yang mini ini. Sebenarnya simple aja sih, untuk 2 skat seperti ini tuh cukup untuk berdua. Nah, lain lagi kalau berpergian dengan suami aku itu pasti pakai koper yang lebih besar lagi agar muat dan tidak bertambah tas. Langsung aja aku itu mencari tas tambahan ransel ya teman-teman. Biasanya kalau aku bepergian itu pasti aku membawa tas ransel yang mini. Itu untuk tempat tisu basah, untuk tempat dompet, dan untuk tempat HP. Aku itu selalu mendapat pertanyaan teman-teman dari tetangga aku, apa nggak ribet mudik cuma berdua aja, apalagi aku juga punya bocil. Insya Allah aman ya teman-teman. Biasanya aku juga mudik ke Malang sendiri berdua dengan Arsya karena suami aku bekerja. Alhamdulillah juga teman-teman, untuk anak aku itu sangat pengertian sekali. Jadi mengerti kalau kita sedang mudik berdua, anak aku sama sekali tidak rewel. Jadi aku tuh sangat terbantu dengan adanya Arsya yang tidak rewel itu teman-teman. Nah, setelah selesai di dunia perpackingan, ini aku langsung cus untuk menyapu rumah mertua aku. Aku itu gimana teman-teman ya, kalau lagi di mertua aku melihat yang kotor sedikit itu aku merasa itu tidak enak dipandang. Jadi langsung aja deh aku bersihkan aja, mulai dari menyapu, dan nanti setelah menyapu aku langsung mengepel. Nah, kalau teman-teman lihat rumah mertua aku ini sangat luas sekali ya teman-teman. Jadi kalau aku lagi di mertua aku, kalau aku lagi mager banget itu sehari itu hanya aku sapu 1 kali teman-teman. Karena apa? Kalau menyapu dari depan ke belakang itu capeknya Masya Allah terasa sekali. Jadi mertua aku itu punya 2 ruang tamu ya teman-teman. Biasanya kalau tamunya terlalu banyak dan tidak muat pada ruang tamu utama, dialihkan di ruang televisi. Nah, ini yang terpenting, langsung aku bersih-bersih aja ruang tamu utama yang biasa digunakan untuk menerima tamu ya teman-teman. Biasanya tamu-tamu itu lebih memilih di ruang tamu yang utama karena lebih privasi aja gitu ya teman-teman. Kalau di ruang televisi itu biasanya gabung sama keluarga. Setelah menyapu ruang tamu, aku itu sedikit kelupaan teman-teman kalau aku itu belum setrika seragam suami aku. Jadi sebelum aku tinggal mudik, aku persiapkan dulu untuk segala perlengkapan suami aku untuk bekerja. Mohon maaf ya teman-teman, waktu aku setrika memang gak aku record karena aku sedang pakai daster. Aku tidak tahan teman-teman dengan cuaca di Surabaya yang sangat hot potato ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berganti hari di hari Sabtu tanggal 22 April 2023 ya teman-teman. Ini langsung aja aku sungkem sama ayah mertua dan ibu mertua aku teman-teman. Ini anak aku juga sungkem sama ayahnya sama bundanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini rencananya aku juga mau sungkem sama suami aku, tapi kenapa ya teman-teman, kalau aku mau sungkem sama suami aku itu bawaannya cengengesan. Jadi aku tunda dulu lah, tunggu waktu yang lebih serius aja.
Karena suami aku itu juga cengengesan teman-teman, jadi kalau aku mau sungkem gitu harus mikir-mikir dulu, nanti daripada aku sungkemnya nggak serius dan banyak ketawa, mending aku tunggu suasana yang lebih sepi aja. Nah, ini aku pindah di ruang tamu yang dekat ruang televisi ya teman-teman. Nah, ini coba lihat, gini aja juga masih bisa bercanda ya teman-teman. Jadi aku tuh bilang sama suami aku tuh pingin serius, aku tuh pingin minta maaf, aku tuh pingin sungkem. Jadi ayolah ayah lebih serius lagi. Nah, alhamdulillah ini momen-momen lebaran yang suami aku insya Allah bisa di rumah pada 2 tahun kali ini. Setelah sungkem, ini langsung aja kita prepare dan berangkat ke stasiun Surabaya Gubeng Baru. Dan mertua aku juga langsung berangkat ke Kediri ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita itu jadwal keretanya tidak beda jauh, tapi mertua aku lebih pilih untuk berangkat terlebih dahulu. Hari ini kita akan naik kereta api Arjuna Express. Jadi kereta eksekutif kita naik dari stasiun Surabaya Gubeng Baru. Langsung aja aku menuju ke gerai roti O ya teman-teman. Kalau Arsya itu lebih suka roti O ya, jadi waktu di kereta dia itu camilannya roti O. Karena Arsya itu alergi coklat, jadi aku pilih opsi untuk camilan Arsya di kereta, aku pilih untuk roti O aja. Kebetulan di roti O itu juga ada paket Ramadan. Nah, jadi 20.000 sudah dapat sama minumannya. Nah, sambil menunggu antrian, ini adalah suasana di stasiun Surabaya Gubeng Baru. Terlihat sangat ramai sekali. Nah, sangat dipenuhi oleh para pemudik yang akan pulang menuju kampung halaman. Masya Allah, tabarakallah, ini suami aku sedang bawain koper aku ya teman-teman. Si Arsa itu bawa tas sendiri dan isinya itu mainan kereta apinya teman-teman. Karena kalau dimasukkan ke koper dan di tas Thomas itu tidak cukup, jadi dia lebih pilih untuk memasukkan mainannya pada tas Tayunya sendiri. Nah, ini suami aku mengantar sampai di boarding pass. Kebetulan kereta api Arjuna Express itu baru datang dan menuju pada jalur 6. Jadi ini suami aku mengantar aku dan Arsa sampai di dalam kereta ya. Melihat kereta api Arjuna Express sudah datang, ini Arsa sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam kereta. Namanya juga pecinta kereta api ya teman-teman. Ini sudah ditunggu Arsya dari pagi. Kok nggak berangkat-berangkat sih bunda? Katanya mau naik kereta api Arjuna Express. Alhamdulillah suami aku sudah menempatkan koper aku ya teman-teman. Ini Arsya sedang menunggu ayahnya untuk melambaikan tangan. Jadi suami aku pada hari lebaran itu dinas malam, jadi belum sempat untuk ikut ke Malang. Coba kita lihat ekspresi Arsa, Masya Allah, tabarakallah, sangat senang sekali naik kereta api Arjuna Express. Nah, ini adalah rangkaian kereta eksekutif yang lama ya teman-teman. Jadi jendelanya itu sangat lebar sekali. Nah, aku tuh lebih suka kereta eksekutif yang jendelanya lebar seperti ini ya teman-teman. Jadi pemandangannya itu lebih terlihat jelas. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi majreha wal mursaha. Akhirnya kereta api Arjuna Express sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pada pukul 1 siang. Arsa itu kalau naik kereta api itu jarang tidurnya teman-teman. Jadi dia itu lebih memilih untuk melihat pemandangan atau makan cemilan. Nah, kalau aku suruh tidur pasti dia itu tidak bisa, dan dia itu selalu excited kalau melihat perlintasan kereta api atau kereta api yang sedang silang. Terakhir aku, Arsa dan suami aku naik kereta api eksekutif itu pada bulan Juni 2021 saat kita perjalanan ke Yogyakarta dengan kereta api Sancaka. Teman-teman, aku numpang eksis sedikit ya, karena dari tadi itu kok tidak ada muncul video aku, jadi aku pingin nampang di video ini. Lama perjalanan kereta api Arjuna Express dari stasiun Surabaya Gubeng Baru menuju stasiun Malang Kota Baru itu insya Allah selama 2 jam. Jadi kita nanti itu sampai sekitar pukul 3 sore ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah memudahkan perjalanan kita. Ini kita sudah sampai di stasiun Kota Malang.
Kalau teman-teman lihat di sini, Arsa itu anaknya mandiri ya teman-teman. Jadi dia itu bisa jalan sendiri tanpa dituntun. Tapi tetap aku awasi ya teman-teman. Karena aku sendiri itu juga lagi bawa barang yang begitu banyak. Nah, ini coba lihat barang bawaan aku. Ini adalah suasana di stasiun Malang. Nah, ini kebetulan stasiun Malang itu juga mempunyai gedung yang baru ya teman-teman. Ini aku dan Arsa mau turun dulu ke bawah untuk pesan GrabCar. Ini Arsa aku suruh duduk dulu ya teman-teman, karena posisi drivernya lumayan agak jauh. Untuk tarif GrabCar atau GoCar kali ini waktu lebaran itu harganya super ya teman-teman. Jadi dari stasiun Malang menuju ke rumah ibu aku itu tarifnya 45.000. Alhamdulillah ini sudah sampai di rumah ibu aku. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.